Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Shalom, haleluya. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan yang kemarin. Ya, saya welcome dulu ya untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung ya, atau beberapa kali, 2-3 kali bergabung ya. Selamat datang di Family Pelayanan Menorah. Dan kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Daftar Elohim dengan akar pola Ibrani yang benar. Melanjuti apa yang kita bahas kemarin ya, memang kemarin ada nggak tahu salah teknis atau gimana, tapi unik sekali saudara. Tiba-tiba pembahasannya itu terputus dan kemudian nyambungnya itu di ini. Saya dapatkan itu tiba-tiba tadi pagi itu nyambungnya di tema yang lain, bulan April, Q&A. Saya juga bingung tuh. Entah gimana, saya lihat kok tiba-tiba ada Q&A yang bulan April itu muncul. Dan isinya itu adalah kelanjutan daripada yang kemarin, yang saya bilang putus itu. Saya sempat, loh ini ada apa ini gitu loh. Tapi ya, di satu sisi juga Sister Kesia juga sudah merekam dengan lengkap, memang durationnya is about 5 hours, yes, 5 jam ya. Dan saya akan sedang mengadakan edit untuk menggabungkan juga untuk ada hal-hal yang mungkin bisa di skip dan sebagainya. Jadi butuh sedikit waktu lagi untuk bisa kita lihat pemahaman dari session yang pertama. Ya, tapi setelah itu masuk mungkin saudara bisa mempelajarinya dan saudara bisa mendalaminya apa yang telah kita bahas kemarin. Ya. Saya yakin beberapa teman yang sudah masuk sekarang kemarin juga sudah mendengarnya. Jadi saya akan mengadakan sedikit pengulangan, ya. Jadi tidak ada translation di dalam English version. Dan mungkin kalau saudara ada yang mau bertanya, ya, silakan saudara bisa open mic. Saudara akan tanya langsung boleh, ya. Jadi kita akan bahas mengenai Daniel 8 ya, tapi setelah itu kita akan tutup setelah selesai ya, kita akan tutup terlebih dahulu, kemudian doa berkat dan kemudian saya akan sambung dengan ruang tanya jawab untuk topik yang lebih luas ya. Jadi saudara paham ya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan untuk topik yang tidak di dalam Daniel pasal yang ke-8, mohon disimpan dulu, nanti setelah doa penutup dan pujian terakhir, saya akan tetap buka ruang kesaksian, bukan kesaksian ya, ruang pertanyaan jawab dan sedikit kesaksian sehingga saudara bisa bertanya di sana ya. Jadi kita akan fokus saja untuk yang sekarang ini di Daniel pasal yang ke-8. Ya, paham ya? Ya, saya akan mulai dengan jadi kita agak santai saja ya untuk pembahasan session yang kedua ini. Kenapa saya lakukan ini? Karena pemahaman Wahyu pasal 8 ini tidak banyak. Ya, rata-rata kita dari Kristen. Semua kita harus mengakui kita dulu dari streamnya itu Kristen. Ada yang Katolik, ada yang Reform, ada yang macam-macam. Dan rata-rata itu tidak banyak membahas mengenai Daniel pasal yang ke-8. Biasanya yang dibahas itu adalah Daniel 7, kemudian Daniel 9. Ya, untuk penglihatan Daniel ya. Itu yang sering dipelajari, sering dikutip dan sering dikhotbahkan ya. Akan tetapi Daniel 8 tuh hampir tidak ada, kecuali grupnya si Seven Days Adventist ya. Nah, tetapi kita sudah buktikan bahwa kemarin itu dengan pola yang benar ya, ternyata apa yang diajarkan di Seven Days Adventist itu tidak mengena sasaran, bahkan dengan kata lain itu sebuah kekeliruan yang besar. Ya, sangat keliru sekali. Ya, dari awal penghitungannya kemudian sampai di akhirnya tahun 1844 dan kemudian karena tidak terjadi apa-apa, mereka membuat kisah yang
seenaknya mereka sendiri. Sehingga mereka membuat kisah bahwa yang dikuduskan itu adalah bait suci yang di Syamayim. Lah, ini kan aneh. Dasar firmannya tidak ada. Ya ini loh saudara. Ya udah dasar firman nggak ada diada-adakan. Tapi anehnya sampai hari ini tetap dipegang. Itu wah, saya bilang itu halusinasi yang dipegang untuk masa jangka waktu yang panjang. Ya, jadi sama sekali tidak punya dasar firman. Dasar firmannya cuma satu, ya, satu ayat saja yang kemarin tuh ya. Daniel 8 ayat ayat 14 kalau nggak salah. Ya, cuman itu saja. Dan mereka mengembangkan sebetulnya yang disucikan adalah Syamayim, apa itu namanya bait suci yang di Syamayim. Nggak ada itu ceritanya kayak gitu, ya nggak ada. Ya, dan disitulah banyak orang yang terkecoh. Nah karena ini baru di kalangan yang dulunya kita adalah kekristenan, karena itu saya akan coba pelan-pelan mengulangi sehingga saudara dapat memahami. Ya, haleluya. Ya, saya akan mulai terlebih dahulu dengan hal ini sehingga saudara betul-betul paham. Ya, kita harus paham. Baik, sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, kita harus paham untuk dapat memahami kebenaran daftar Elohim. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, ya. Kita mau pilih yang kaya karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin dan banyak halusinasinya. Kemudian kita juga harus paham bahwa prinsip nubuatan adalah pola. Ini penting sekali ya. Ini sangat-sangat penting sekali. Jadi prinsip nubuatan adalah pola. Banyak yang tidak paham. Kemarin sudah saya jelaskan. Nanti pengajarannya saudara bisa lihat lagi saat saya sudah upload kembali. Ya. Dan kemudian saudara jangan pernah lupa bahwa satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya, ini penting sekali. Ya, karena itu kita ada 7 hari. Kemudian kita juga ada yang namanya tahun Shemitah, yaitu tahun yang ketujuh dari putaran 7 tahun. Kemudian kita juga ada jangka waktu manusia diberi oleh Bapa Yahweh selama 7.000 tahun. Ya, 7.000 tahun. Kita sudah hampir memasukin tahun yang ke-7.000. Kita sudah hampir menyelesaikan tahun yang ke-6.000 ini. Ya, kita harus paham di situ ya. Ya, ini adalah sesi yang kedua. Nah, saya mau memberikan pertanyaan buat saudara. Mengapa terjadi perbedaan pemahaman firman Elohim? Ya, mengapa terjadi perbedaan pemahaman firman Elohim? Kalau menurut saudara gimana? Shalom Pak Roy, kalau menurut saya sih karena beda spirit ya Pak Roy. Kalau kita dalam satu roh, pastinya bahwa kita akan memiliki pemahaman yang sama seperti itu Pak Roy. Iya, beda spirit ya. Oke, apa-apa kita tampung ya. Saya bukan menjebak atau atau tidak ada unsur jebak menjebak. Ini pertanyaan netral ya. Jadi saudara boleh jawab sebagai masukan-masukan yang memperkaya hidup kita masing-masing. Amin. Ya, silakan. Mengapa kok terjadi perbedaan? Silakan Bro Adi. Kalau menurut saya karena beda konsep Pak Imsek Roy, beda konsep dan beda pola ya. Mereka menggunakan pola yang salah atau konsep yang salah yang tidak benar-benar kembali kepada daftar Elohim. Gitu Pak. Beda pola, beda konsep, beda spirit akhirnya. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba untuk memberikan pandangannya. Mengapa kok terjadi perbedaan? Ya, salam Pak Roy dan teman-teman. Shalom Saya Pak. rasa karena kita ini dari kecil itu latar belakang pengajaran kita berbeda-beda. Walaupun sama-sama Kristen, apalagi kalau bukan Kristen,
itu kita dari kecil sudah punya pengajaran rohani yang membentuk kita. Bahkan di gereja-gereja tertentu doktrinnya sangat kuat dan bagaimanapun itu mempengaruhi kita memahami ayat-ayat di dalam Alkitab. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, jadi dari sejak kecil kita ya bahasanya itu adalah dicekoi. Tahu ya dicekoi ya? Dicekoi itu disuapi dengan paksa, ya. Dicekoi dengan pola-pola pikiran yang sudah ada di lingkungan sekitar, ya. Dan disitulah saat berkembang menjadi dewasa itu tidak lepas dari alam bawah sadar kita, dari kotak kita, ya. Ya, ada lagi yang mau mencoba untuk memberikan pandangannya, mengapa kok terjadi perbedaan? Silakan, Bro John. Ya Pak, ya itu perbedaan karena background ya atau latar belakang seseorang itu. Misalkan kalau dia seorang dokter atau katakanlah seperti Lukas kan yang katanya dokter, dia cara pandang dokter gitu. Ya, ada kaitannya dengan latar belakang Pak gitu. Terima kasih. Iya, oke. Kalau untuk Lukas, karena dia seorang dokter, itu cara penyusunannya, begitu, ya. Jadi dia cara pengumpulan informasinya itu karena dia bukan saksi mata. Ya, kita tahu ya saksi mata ya. Eyewitness news. Saksi mata itu lihat langsung. Lihat langsung. Akan tetapi dia mengumpulkan data-data dari orang-orang yang pernah menjadi saksi mata. Itu dia. Itu caranya daripada Lukas. Karena itu ada hal-hal yang tidak ditemui di kitab Matius atau kitab Markus dan juga Yohanes. Ya, tetapi itu melengkapi. Yang saya maksudkan adalah pengajaran, ya, pengajaran yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Ya, oke, saya akan lanjutkan ya. Terima kasih untuk masukannya. Tidak ada yang salah, karena ini bukan cari yang salah atau benar, ya. Akan tetapi kita mau lihat mengapa terjadi perbedaan pemahaman firman Elohim. Ada beberapa hal yang harus saudara pahami, ya. Yang pertama adalah bahwa pengajaran yang salah itu tetap dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan. Mungkin saat itu adalah yang terbaik pengenalannya. Akan tetapi pembukaan yang terjadi di zaman akhir ini, ya, itu menyatakan sesuatu yang dulunya itu salah. Nah, tapi problemnya adalah orang-orang itu tetap mempertahankannya, ya. Itu ada di dalam salah satu yang dikatakan oleh Yeshua, ya. Itu ada juga bisa menyangkut di dalam Lukas 5 ayat 38. Tolong Brother Henok bisa bantu baca buat kita bahasa Indonesianya. Lukas 5 ayat yang ke-38. Brother Henok, Arizona. 38, oke, Mak. Lukas 5:38. Namun, anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kirbat yang baru, dan terpeliharalah keduanya. Ya, terima kasih. Jadi, memang ayat-ayat ini bisa berbicara mengenai tabiat yang lama dan tabiat yang baru di dalam Yeshua. Akan tetapi juga bisa berhubungan dengan pengertian yang lama, dan pada saat kita mendapatkan pengertian yang baru, maka yang lama itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Contohnya, dulu kita nggak punya pengertian mengenai ehad. Yang kita ngerti saat itu, ya, puluhan tahun yang lalu adalah Tritunggal.
Sudah bisa lihat ya. Karena apa? Karena saat itu pengertian kedalaman mengenai ehad itu belum muncul. Ya. Nah, tapi hari-hari ini pengertian ehad itu sudah kita pahami, sudah didengar. Nah, disinilah yang menjadi challenge, tantangan. Pada saat seseorang itu diberi pengertian itu, mau terima tidak? Apakah mau tetap mempertahankan kirbat kulit yang lama? Ataukah dia melihat, wah ini sesuatu yang baru, saya harus berpikir yang baru, tapi tidak keluar daftar Elohim. Nah, begitu saudara. Ya, sehingga saya yakin teman-teman yang ada di sini, kita sudah melalui proses itu. Pertamanya pasti semua akan tanda tanya, oh masa iya sih, gitu lah, ya kan? Masa iya, gitu loh. Dulunya kita percaya Trinity, ya Trinitas itu kental sekali. Akan tetapi setelah kita melihat daftar Elohim, iya salah ini. Saudara berubah. Yang disaksikan sama Bro Adi kapan hari dulu pakai nama Yahshua, ya kan? Dan kemudian melalui satu proses dia mengenal, ini salah nih, ya. Kemudian yang benar adalah Yeshua, juga berdasarkan dari angka gematria dan banyak hal, ya, pola-pola yang benar. Nah, kemudian disitulah terjadi suatu proses, challenge, tantangan. Mau menerima yang benar atau mau tetap pakai Yahshua, begitu. Ya, dan kemudian barulah dengan melangkah yang benar dipakailah Yeshua, bukan Yahshua. Saya yakin dulu saudara juga mengalami proses saat saudara mungkin saat itu mempertahankan bahwa Allah itu adalah sosok yang harus disembah. Betul kan ya? Itu proses. Akan tetapi di dalam prosesnya ternyata terbukti ternyata nggak demikian. Akarnya nggak ngomong si Allah, tetapi Yahweh. Nah, begitu. Ya kan? Nah, dari situlah maka kita harus mengambil keputusan. Tidak lagi menyembah nama yang lama. Kita tahu, ternyata konsepnya salah. Ya, tapi kalau diterus-teruskan, ya saudara yang pecah. Dikatakan di dalam Lukas tadi, kalau sampai tetap menggunakan tempat kulit yang lama dan terjadi pemuaian, karena anggur itu memuai, maka dia akan pecah dan diinjak-injak. Tidak bisa tersimpan dengan baik. Ya, jadi saudara paham di sini. Jadi di sini kita bisa melihat, ya betul, Allah itu ternyata adalah sesembahan orang Islam. Nggak apa-apa, balikin aja sama mereka. Tapi kita tahu konsepnya di dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu memang dirancukan, dibingungkan. Yang pertama disebut kalau dari sisi Islam adalah nama sesembahan mereka, tetapi dari sisi bahasa Indonesia mereka coba dicairkan, yaitu menjadi pengganti kata sesembahan, gitu. Ya, itu dia. Nah, ternyata saat kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ternyata orang Israel tidak pernah menyembah sesembahan yang namanya Allah, tidak pernah. Yang mereka sembah adalah Yahweh. Ya, gitulah. Kemudian juga kata Yahweh itu pun sendiri diencerkan. Haleluya disebut sebagai puji Tuhan. Salah. Jadi kata Yahweh diganti menjadi Tuhan, itu diencerkan, keliru. Yang benar adalah haleluya itu adalah pujilah Yahweh. Gitu. Ya, karena kata Yahweh itu tidak bisa diganti karena adalah nama, gitu. Begitu juga dengan kata Allah itu adalah nama. Jadi tidak bisa diencerkan, diganti menjadi sesembahan, tidak bisa. Karena hakikatnya adalah nama pribadi. Ya. Nah, dari situlah itu suatu proses. Saudara mau meninggalkan kulit yang lama atau mau tetap mempertahankan, atau mau menggantinya dengan
tempat kulit yang baru. Ingat ya, sedikit informasi bahwa dulu itu belum ada teknologi plastik dan botol daripada botol kaca ya, atau yang terbuat dari kaca ya. Jadi mereka menggunakan kulit hewan yang dikeringkan dan dijahit dengan rapat ya, beberapa lapisan, dan mereka pakai untuk menyimpan wine atau menyimpan anggur ya. Itu cara mereka. Bahkan kesalahan ini tetap dipertahankan sampai ribuan tahun. Nah, itu mengerikan. Contohnya apa? Ya, waktu-waktu dekat inilah. Besok Natalan. Ya kan? 25 Desember. Dulu sebelum kita paham kapan kelahiran Yeshua, ya mau nggak mau, ya kita telan saja ini. Gitu ya kan? Karena nggak tahu. Tapi setelah dikasih tahu, ternyata Yeshua itu lahirnya 15 Tisri saat perayaan apa? Perayaan apa? Sukot, ya. Ya, atau hari raya Tabernakel, ya. Ya kita paham, oh ternyata keliru, nggak boleh lagi Natalan. Ya nggak Natalan. Kita tahu, oh ternyata Natalan itu akarnya dari mana? Akarnya dari penyembahan dewa-dewa, ya kan? Nah itu dia. Terus dulu juga kita masih pakai salib, ya kan? Sama kan? Iya, bangga dipakai Bangga salib. dengan salib. Ya, kalungnya di sini salib, inting-intingnya salib, ya kan? Ya kan? Di sini biasanya yang ditindik, tahu tindik? Apa tindik? Siapa yang tahu tindik? Tahu ya tindik ya? Tindik. Ya kan? Ya di Indonesia rata-rata tindiknya di sini. Kalau di Amerika sudah mulai banyak tindiknya di sini nih. Kayak sapi gitu, ditindik gitu. Ditindiknya sini. Di sini. Di sini. India Pak, juga di India. Ya, tindikin semua, dibeber, ditindik semua. Wah. Nggak percaya tanya sama di Portland banyak itu. Saya mampir di Portland, wah ini kok kayak Sodom dan Gomora gitu. Ya. Jadi dulu percayanya ya pakai salib. Ternyata kita tahu, dikasih tahu salib itu nggak lebih daripada guletin. Tahu guletin? Eksekusi mati. Ya, guletin itu alat pemotong kepala, itu guletin. Bikinannya Prancis punya itu. Ya, kita tahu, oh ternyata kita nggak bisa pakai itu. Tapi lambang yang Bapak Yahweh sahkan adalah menorah. Ini dia yang di belakang saya nih, menorah. Ya kita berubah. Ya, kita harus ada progres. Ya, ada progres. Nah, barulah kita mengenakan kirbat kulit yang baru, ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan di situ. Ada yang mau tidak masih tetap mempertahankan yang lama, dan buat kita tidak mau. Itu perbedaan. Yang kedua adalah tidak memiliki pemahaman yang lengkap dari ayat-ayat Dafar Elohim, firman Elohim yang tersebar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya sudah berulang kali katakan bahwa pemahaman ayat-ayat ini ayat-ayat yang tersebar di seluruh kitab mulai Kejadian sampai Wahyu, dan itu sebetulnya berhubungan satu sama lain asal tahu penempatannya. Ya, asal tahu penempatannya. Nah, kalau penempatannya nggak tepat, kemudian banyak yang dipaksakan, atau masih ada banyak pasal-pasal yang missing, yang hilang, tapi dipaksakan. Nah, ini bahaya. Ya, banyak dipaksakan. Akhirnya terjadi pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Dipaksakan. Contohnya begini. Ada pengajar yang mengatakan bahwa rapture itu nanti pada saat sangkakala yang ketujuh, yang terakhir di kitab Wahyu. Padahal ya,
kalau kita sudah membongkar masalah kitab Wahyu, Fatsal yang mengenai sangkakala, itu bukan bicara soal rapture. Orang ini yang selalu memberitakan kebenaran ini dengan cara yang salah ini karena mereka biasanya tidak memiliki pemahaman yang lengkap. Memang tidak punya. Tidak bisa melihat semua ayat-ayat dan dikumpulkan menjadi satu dan disusun dengan rapi. Tidak bisa. Karena itu, karena tidak nemu, nah sedangkan dia adalah seorang pembicara, mau nggak mau dituntut untuk dipaksa untuk membawakan materi itu, kemudian dia paksa dengan pengertian dirinya sendiri. Ya, dia paksa, wes dicocok-cocoke, gitu loh, ngerti ya? Padahal nggak cocok. Ya, tapi dicocok-cocokan. Lah ini nipu namanya. Ya kan? Nah, mereka juga tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai pengetahuan akan Dafar Elohim. Kan bahasa Norwegianya itu kan ngisin-ngisini gitu ya. Kan isin gitu ya. Kan malu. Wow, pembicara kok gak ngerti ya kan. Kapan rapture dan sebagainya gini. Wah, kan malu ya. Jadi mereka dipaksa. Akhirnya mereka memaksa satu konsep yang salah. Ya. Di sini hati-hati. Ya, sejak dulu saya mempunyai sebuah prinsip. Kalau sampai belum ada pembukaan, saya akan berhenti, saya akan stop, saya akan tunggu ruah Yahweh Elohim. Ya, walaupun waktunya lama. Dan saya tidak memaksa ruah Yahweh Elohim untuk cepat-cepat, ayo cepat. Roh Kudus, ayo ruah Yahweh Elohim cepat nih kasih saya pengertian nih karena saya harus khotbah soal ini. Tidak. Ya. Kalau belum dibukakan, saya akan berhenti, saya akan stop, saya akan memilih seperti Miriam. Ya, beberapa kali saya sudah katakan Miriam itu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Bukan menolak, tapi kebanyakan yang sekarang kan menolak. Ya kan? Diberitakan mengenai 2026 ditolak. Saya nyatakan tidak percaya akan 2026. Ya, terserah kamu tidak percaya. Ya kan? Yang rugi ya kamu sendiri kalau tidak berjaga-jaga. Tapi ngomongnya dengan cara yang alasannya dengan cara apa? Oh, nanti kalau tahu tahunnya nanti kan berarti masih ada kesempatan untuk berbuat dosa. Wah, itu kan mentalnya saya bilang miskin sekali itu mentalnya. Ya kan? Jadi hati-hati dengan orang yang seperti itu. Karena orang itu tidak mempunyai konsep. Ya, tidak mempunyai dasar fondasi pengenalan akan ayat-ayat dan dapat menyusun dengan baik. Sehingga satu ayat dan ayat yang lain itu integrated. Klop satu sama lain. Mereka tidak punya. Dan untuk mencapai hal itu butuh waktu sebetulnya. Butuh waktu. Tahunan, saudara. Bahkan puluhan tahun. Hari ini saya memberikan kepada saudara itu sudah dalam bentuk matang. Jadi saudara nggak perlu harus ini bagaimana. Saudara pasti akan sedikit bertanya, tetapi sebetulnya apa yang saya berikan itu seperti gini. Saya itu seperti koki, tukang masak. Dan saya sudah ramu bahannya semua. Ini kalau bicara soal koki ya. Itu kemudian saya tinggal menyajikan kepada saudara, inilah dengan dasar-dasar fondasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi saudara paham. Ini yang saya sampaikan kepada saudara, ini dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan apa misalnya. Ya, ayat ini tidak bertentangan dengan ayat ini dan ini saling mendukung di sini dan berbicara mengenai ini, posisinya di sini, itu ada semua. Beda dengan mereka yang di luar. Mereka asal comot, nggak ngerti, dipaksa. Saya pernah katakan dengan satu istilah yaitu memperkosa ayat. Ya, dipaksa begitu saya. Bubar akhirnya. Tapi repotnya orang sing dengarkan kok ya mau gitu loh. Ya karena mereka nggak punya pengertian. Ya. Belum lagi karena sungkan. Wah, nggak enak nih. Udah kenal baik. Ya, itu kan dulu kan ketua persekutuan doa. Itu kan dulu adalah
misalnya gembala lokal atau apakah ya, pernah ditolong lah, ya kan, sehingga apa yang mereka ucapkan itu suatu kebenaran karena sungkan. Nggak boleh, ya. Saudara percaya kebenaran karena sungkan, keliru saudara. Sungkan sama orangnya, nggak boleh. Saudara percaya kebenaran itu karena memang ada tertulis di dalam daftar Elohim. Kalau nggak tertulis, jangan diada-adakan. Ya contohnya seperti si Seven Days Adventist itu, mengenai tahun 1844. Itu nggak ada diada-adakan. Dan dipercayai sampai hari ini. Halusinasi itu dipercayai sampai hari ini loh. Mengerikan saya bilang. Ya, jadi saudara harus paham. Jangan karena sungkan. Tidak. Tapi dasar fondasi iman saudara adalah dari pendengaran akan firman. Itu dikatakan oleh Rabi Saul. Dan firman dari kebenaran yang telah diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Ya, paham ya dalam hal ini ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada, oke. Jadi paham ya, saudara ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah dari sudut pandang yang salah. Ya, sudut pandangnya salah. Semuanya udah benar, tapi cara pandangnya salah. Ya, cara pandangnya sebagian besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kematian Yeshua dan sesudah atau setelah kematian Yeshua. Cara pandangnya salah, maka terjadi perbedaan. Contohnya apa? Perjamuan. Nah, itu dia. Ya, cara pandangnya salah. Ya. Cara pandangnya bukan lagi sebelum Yeshua. Ya, kita boleh saja mengingat, tetapi dengan cara pandang yang benar. Karena kita sudah, masanya kita ini adalah setelah kematian Yeshua. Cara pandangnya keliru. Ada saya yang dengar bahwa nanti kalau bait suci yang ketiga ini berdiri, tidak lama lagi, saya sudah mendengar ada orang-orang dari yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, itu mereka mau ikut-ikutan ibadah di sana. Menurut saudara gimana? Salah. Itu Itu karena cara pandang yang salah tuh Pak. Ya, itulah. Nggak tahu itu kalau untuk anti Hamasnya. Hamasnya mau datang. Wong anti Hamasya di sana kalau mau berdiri menyatakan diri ibadah di sana. Ya, saudara bisa paham di sini ya. Jadi, tapi saya dengar loh. Mereka percaya Bapak Yahweh, mereka percaya Yeshua HaMashiach, tapi nanti kalau bait suci itu berdiri, saya akan ikut. Wah, mengerikan spirit itu. Kasihan dia Pak. Ya, konsep yang lama masih ada Pak. Jadi paradigma yang belum memahami secara murni Pak, berarti Pak. Jelas. Tapi sudah dibaptis pembaharuan loh. Iya, Pak, jaminan berarti Pak ya. Nah, ya, jadi dalam hal ini hati-hati. Ya. Inilah penyimpangan yang tipis. Kelihatannya wah, ibadah di bait suci yang ketiga. Loh, Israel ini membangun bait suci itu untuk siapa sih sebetulnya ini? Untuk anti Hamasya. Bukan untuk Yeshua loh, bukan. Ya, karena dia menolak Yesua, Pak. Jelas. Tapi heran, orang ini dia percaya Yeshua, tapi ikut ibadah untuk anti Hamasya. Lah, yang apa ini ceritanya itu? Artinya mesti campur-campur Pak. Saya bisa lihat ngeri loh ini. Ya, dan mulai ada banyak yang terpengaruh dalam hal ini. Saya bisa lihat, ya, jadi kita harus bisa tahu persis cara pandang yang benar. Saya harus berikan ini, ya, mungkin ini bisa dijadikan satu klip tersendiri sehingga menjadi pengajaran yang singkat untuk bisa memahami.
Ya, bahaya sekali. Bahaya sekali, sangat-sangat bahaya sekali. Ya. Menurut saudara kira-kira nih, bait suci ini ada berapa? Dari 7.000 tahun. Dari 7.000 tahun. Bait sucinya ada berapa? Menurut 3, Pak. 3. Iya. Yang ketiga ini mau buat anti Mesias. 2, Pak, 2. 2. Bait suci Tabernakel sama Salomo. Bait suci. Kalau saya ngomong bait suci itu tidak sama dengan kemah suci ya. Ya. Jadi bait suci itu sudah permanen. Jadi sudah dibangun dengan fondasi bangunan. Berarti cuma 1. Berarti, Pak. 1, Pak. 1. Ada lagi yang mau coba jawab? 2. Ada lagi? Loh kok, saudara jangan pikir seperti Pak John, jebakan. Tidak, saya tidak jebak kali ini. Secara fisik 1, Pak. Tapi kalau penggenapannya kita nih bait suci Elohim banyak sudah. Fondasinya 1, tapi ini yang cuma 1, Pak. Karena bait suci itu ada di Yerusalem, cuma 1. Iya, memang fondasinya 1. Ada 1, ada 3. Gimana Bu Sister Ice? Oh sorry, 1 di Silo ya Pak? Ada di Silo, 1 di Yerusalem. 3, Pak. Di Silo masih kemah. 3. Oh, masih Ada 1, ada 2, ada 3. Ada lagi? Ada yang ngomong 1, 2, 3, Pak. Ada yang ngomong 4. Kok nggak ada yang ngomong 4? 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama siapa? Dibangun sama Solomon. Salomo, betul. Yang kedua siapa? Bangun sama Nehemia sama Esra. Ya, direnovasi. Renovasi ya. Jadi yang pertama itu dibangun sama Salomo. Tapi duitnya, hartanya siapa? Daud, Pak. Dawid. Ya, betul ya. Yang kedua adalah karena dia dijebrol ya, diporak-porandakan oleh Nebukadnezar, maka direnovasi oleh Nehemia. Nehemia Esra, itu ya zamannya. Kemudian dipercantik oleh siapa? Herodes the Great. Dipercantik. Ya, karena untuk political memenangkan hati daripada orang-orang Yahudi. Itu zaman dari Romawi. Kemudian dihancur, dirata tanahkan oleh siapa? Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Titus. Sampai sekarang belum ada. 70. Ya, tapi hampir bangun. Betul? Berarti betul. Ini yang keberapa? Yang kedua. Ketiga dong. Ketiga karena ada renovasi ya. Yang ketiga. Saya bilang bait suci ketiga. Bait suci yang ketiga. Ya kan? Nah, terus habis gitu. 3. Setelah itu Kita bait suci Elohim. Kita lah. Lah kalau kita bait suci Elohim sudah dari 2000 tahun yang lalu, mah. Iya. Nah, kita lagi ngomong soal fisik kok. Saudara jangan lupa Yehezkiel 40. Itu ada perhitungan daripada bait Elohim. Yehezkiel 40. Ya, saudara baca sendiri mengenai bait Elohim. Yehezkiel 40, 41, ya, 42. Itu berarti dari sini ada indikator saat kedatangan Yeshua, ya, dia akan merenovasi yang ketiga ini. Ya, betul. Menjadi yang keberapa? Yang keempat. Nah, kalau 4 itu adalah huruf Dalet.
huruf dalet itu piktografnya Itu. keselamatan. Karena itu Yesua berkata, Tanak berkata, datanglah ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Di sana ada pengajaran, di sana ada pintu keselamatan, di mana Yesua akan memerintah selama 1000 tahun. 1000 tahun. Sudah lihat gambarannya di sini? Ya. Jadi salah paham ya. Kalau kita punya viewpoint yang benar, maka kita akan dapat pemahaman yang benar. Amin. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi pandangan yang salah itu bisa membuat pemahaman salah. Yang berikut. Ya, terjadi perbedaan karena apa? Tidak mampu melihat kedalaman daftar Elohim. Nggak mampu. Saudara tahu yang namanya gunung es yang ada di laut? Itu contohnya di sebelah kanan. Itu yang kelihatan itu hanya kecil yang di atas. Tapi sebetulnya kalau saudara menyelam, ya kalau mampu ya, karena dingin sekali, itu besar sekali yang di dalam saudara, tapi nggak kelihatan. Betul ya? Ya, gambar itu saudara bisa lihat ya tadi ya. Yang di atas itu kecil, tapi yang di dalam itu gedenya luar biasa, saudara. Banyak pembicara-pembicara tidak mampu melihat kedalaman itu, tidak mampu. Yang mereka lihat yang diublek-ublek itu cuma di atasnya ini aja. Dan sedikit yang di bawahnya. Tapi tidak mampu sampai dalam sekali, nggak mampu. Ya, karena apa ya? Karena 3 faktor yang di atas tadi, salah cara pandang, ya, kemudian juga salah untuk pengertian yang salah tetap dipaksakan, tidak bisa. Itu Pak ada divine intelligence-nya itu. Nah, itu dia. Untuk bisa melihat kedalaman itu, ya, nah disitulah dibutuhkan yang namanya salah satunya adalah divine intelligence. Ya, saudara bisa paham dalam hal ini? Jadi nggak gampang, tapi bukannya nggak bisa. Ya, Bapak Yawi kalau kasih kesempatan pasti saudara mampu, pasti bisa. Amin. Tapi dengan kerendahan hati dan mau melalui proses-proses yang ada. Abraham salah satu contohnya, ya dia tidak tahu-tahu tahun saat dia sudah sampai di Kanaan, langsung Bapak Yahweh bilang, persembahkanlah anakmu. Ya memang anaknya belum lahir. Atau saat misalnya Ishak masih berumur 1 bulan atau 1 tahun, persembahkanlah anakmu. Ya belum. Tapi ditunggu Ishak sampai umur 30. 37. Ya, sekitar pokoknya 30 ke atas. Terima kasih, Brisco. Ya. Nah, disitulah baru satu dari sisi untuk Abraham sendiri, satu dari sisi untuk Ishak. Ya, itu kedalaman. Ya. Bapak Yahweh kan konsisten, tidak boleh menyembelih orang dan dipersembahkan. Itu kan pasti. Tapi kok kali ini permintaannya harus menyembelih anaknya sendiri untuk Abraham. Nah, kalau nggak bisa nangkep di situ, kedalaman itu nggak akan dapat. Tidak akan dapat. Ya, jadi itulah menjadi perbedaan. Kemudian sebentar ya. Yang berikut adalah yang keempat. Iya. Oh, itu yang keempat sudah. Ya, itu yang keempat. Ya, itu yang keempat.
Ya, itu yang keempat. Jadi ada 4 hal, ya. Pengajaran yang salah tetap dipertahankan, kemudian tidak memiliki pemahaman yang lengkap dari ayat-ayat Dafar Elohim yang tersebar atau terserak, ya. Kemudian dipaksakan, kemudian melihat dari sudut pandang yang salah dan tidak mampu melihat kedalaman Dafar Elohim. Ya, kemarin kita sudah melihat mengenai Daniel pasal 8 ini ada dibagi menjadi 2, yaitu mengenai penglihatan dan maknanya. Di sini saudara ada pertanyaan nggak? Mengenai pembagian Daniel pasal 8. Kita fokus di Daniel pasal 8 aja. Jadi saya sudah jelaskan itu jadi 2 bagian mengenai penglihatan dan makna. Ya. Nah, maknanya disampaikan maksud saya, diberikan oleh Bapak Yahweh, disampaikan oleh Gabriel. Ya. Oke, saya yakin saudara sudah paham di situ. Kemudian mengenai garis besar penglihatan. Saudara paham ya? Domba dengan 2 tanduk yang besarnya sebelah. Ya, saudara sudah paham siapakah dia? Medo Persia. Medo Persia. Ya, kemarin masih ada beberapa yang meragukan atau belum paham. Ya, tapi sudah jelas ya. Brisco sudah jelas ya. Yang tanya Brisco. Jelas ya, sangat jelas ya. Sangat jelas. Jadi itu tidak terbantahkan. Oke, haleluya. Kita akan review aja sedikit. Kemudian kita sudah tahu si kambing ya dengan 1 horn atau 1 tanduk besar ya. Saudara sudah tahu siapa dia? Alexander the Great. Ya. Alexander the Great. Dan dengan kecepatan yang tidak menyentuh tanah. Kambing ini tidak menyentuh tanah itu berarti dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Usianya masih muda dan dia sanggup menaklukkan dari Eropa sampai Asia. Itu luar biasa. Dan kemudian kambing ini menjatuhkan atau mengalahkan si domba, ya, saudara sudah tahu ya maknanya kemarin, bahwa Yunani adalah pengganti kekuasaan kekaisaran daripada Medo-Persia. Kemarin kita sudah bahas. Ya. Dan tidak lama setelah peristiwa ini, maka tanduk besar itu patah. Yaitu kematian daripada Alexander Great. Ya, kematian daripada Alexander the Great. Ya. Ya, kematian, dan dia yang cukup unik, ada 3 permintaannya. Kemarin saya sudah jelaskan, ya, ini adalah kematian daripada Alexander the Great, usia 32 tahun. Setelah kematiannya, kemudian muncul 4 tanduk, ya, tanduk, yaitu 4 jenderal daripada Alexander, ya. Saudara paham di sana ya? Oke. Ada yang mau bertanya soal ini 4 jenderal ini? Pak Ro, izin ya. Mau nanya. Tolong mute semua dulu. Ini Sister Rica signalnya agak lemah ya. Silakan. Shalom Pak. Ini saya mau nanya, mungkin Bapak tahu tentang kenapa sampai Alexander the Great itu meminta tangannya di luar pada saat di dalam peti mati itu. Mungkin ada maknanya nggak ya? Iya, oke, terima kasih. Secara persis saya nggak tahu isi hatinya. Tapi yang jelas, Alexander the Great ini dia dididik oleh guru yang luar biasa. Kalau tidak salah Aristoteles. Ya. Dia tuh dididik dengan satu cara pendidikan yang betul-betul, kalau saudara bisa lihat itu sampai hari ini itu masih ada sisa-sisanya dari perkataan Aristoteles. Ya, kalau nggak salah orang itu namanya Aristoteles. Ya,
Dan dia dididik itu bukan cuma ahli perang, bukan cuma strategi, bukan cuma itu, tetapi secara istilahnya ilmu intelektual itu dia diperlengkapi dengan luar biasa dari sejak kecilnya. Begitu. Dan filosofinya. Jadi dia perang itu bukan cuma asal menang, conquer kayak gitu ya, tapi dia mempunyai filosofi kehidupan juga di sana. Nah, itulah yang saya kira ya, sehingga saat kematiannya dia minta 3 hal itu, dan salah satunya adalah tangannya minta dikeluarkan ya, dibuat peti matinya dibuat lubang kanan kiri, tangannya dikeluarkan sehingga orang bisa melihat ya, aku tidak bawa apa-apa, padahal aku adalah orang yang luar biasa, yang besar ya. Dan itu menginspirasi, saya yakin banyak ya, termasuk kita sendiri ya. Tapi inspirasi kita yang terbesar dari Dafar Elohim. Tapi kita ini bisa melihat suatu contoh, orang dunia saja paham yang sukses ini ya, bahwa mati tidak bawa apa-apa, ya kan? Itu dia. Tapi yang sayangnya juga ada orang-orang yang cukup antik, yaitu mati dikubur dengan mobil mewahnya, mati dikuburkan dengan siapa? Dengan Harley Davidson, ya gitu, ya. Jadi itu cukup mengenaskan kalau saya bilang, ya. Ya, disitulah. Yang paling sial nih, menurut saya nih ya, ada orang mati. Siapa yang paling sial nih, kira-kira? Orang mati bawa siapa? Atau siapa yang dibawa gitu? Selain Harley Davidson, juga mobil mewah, Rolls Royce. Kira-kira ada yang sial nggak? Yang sial itu adalah kalau sampai Firaun mati. Kenapa? Anak buahnya, Pak. Anak buahnya disuruh mati sekalian. Anak buahnya dimasukin di piramid, dimasukin di situ, disuruh mati sekalian, dianggap sebagai mereka menjadi anak buah yang akan menyertai di alam selanjutnya. Wah, itu sial banget itu. Anjingnya juga dibawa, Pak, anjingnya. Iya, wes pokoknya dibuat mati semua. Iya, itu paling sial itu. Jadi tangan kanannya kira-kira memang kalau masih hidup semasa hidupnya dia merasa bangga jadi bodyguardnya Firaun, tapi jangan salah saudara, saat matinya ya ikut mati sekalian begitu. Ya, itu mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Dan juga ada yang bodoh. Yang bodoh siapa? Kalau itu sial. Kalau yang bodoh. Yang bodoh adalah kalau ada orang mati, kemudian dibelikan rumah-rumahan, mobil-mobilan, dikasihi ya. Itu ada nih orang cukup. Uang-uangan, ya kan? Iya. Mereka masuk sorgaan. Ada laptop sama handphone. Iya. Kemarin waktu mau keluar kota, Pak, aku baru lihat itu ada orang pakai motor bawa rumah-rumahan itu. Aduh, kepikir. Dikasih makan pula, Pak. Nah, itu yang paling bodoh itu. Ya kan? Ya. Ya gimana lagi ya, manusia tuh lucu-lucu kadang-kadang. Oke. Ya. Padahal sudah dikasih contoh ya sama si Alexander the Great ya. Lihat nih, aku mati tidak bawa apa-apa. Ya kan? Oke, now sekarang sudah paham mengenai yang berikutnya adalah garis besar penglihatan Daniel ke-8 ini mengenai satu tanduk yang keluar dari salah satu keempat tanduk ya yang ada di kepala kambing. Saya sudah bahas kemarin. Ya, jadi sudah paham ya. Ada pertanyaan nggak? Ada satu tanduk itu kekuatan.
ya, yang muncul dari salah satu. Ingat ya, salah satu, ya. Ya, oke, silakan Ibu Endang, silakan mau tanya. Dari 4 jenderal ini mana Pak yang memunculkan kekuatan anti Hamasiyah? Ya, kita bisa lihat itu ya di fakta sejarahnya ya. Kita bisa cari ya. Antiochus IV Epiphanes. Ini dia asalnya dari mana nih? Ya, itu yang dari Seleucid Empire. Seleucid Empire. Oke, kita lihat ya. Ya, kita lihat Seleucid Empire. Kita lihat di peta nih. Saya jadikan petanya. Ya, ini petanya. Seleucid Empire ini saya cek lagi. Ya, itu yang ada menguasai pertamanya itu adalah Seleucus. Ya, Seleucus. Kalau sudah lihat di peta sebelah kanan, Seleucus, ya, itu menguasai daerah Babel, Elam, Persia, Media, Assyria, dan Tubal. Yang warna biru, ya, yang warna biru bisa lihat ya. Nah, pertamanya itu daerah Israel, Kanaan, itu dikuasai oleh Ptolemy. Ya, kalau sudah lihat yang warna kuning sebelah kanan ya, peta ya. Warna kuning itu adalah Israel dan Egypt itu Mesir, itu dikuasai oleh Ptolemy. Tetapi di dalam perkembangannya terjadi peperangan antara kekaisaran ya Seleucus dengan Ptolemy. Ya, mereka mencoba untuk ekspansi daerah dan dimenangkan oleh Seleucus. Ya, empire-nya Seleucid. Nah, disitulah kalau saudara bisa melihat di Daniel pasal yang ke-11 itu dikatakan sebagai Raja Negeri Utara. Itu dia. Ya, Raja Negeri Utara. Ya, itu. Jadi jawabannya di sana. Jadi bukan saat ya, terima kasih. Jadi bukan saat pembagian pertama Ptolemy mendapatkan Mesir, Egypt, ya, dan daerah Kanaan, ya. Akan tetapi dalam perkembangannya daerah itu dicaplok oleh Seleucid, ya. Ya, saudara bisa paham ya dalam hal ini. Nah, disinilah merupakan cikal bakal daripada yang namanya sebentar ya, roh anti Hamasiyah. Ya, cikal bakal dari roh anti Hamasiyah di sini. Ya, inilah cikal bakal dari dimulainya roh anti Hamasiyah. Jadi bukan satu kebetulan ya, kalau sampai mereka menggunakan kepala kambing sampai hari ini. Ya, yaitu pentagram tadi. Bukan satu kebetulan kalau sampai hari ini lambang si gereja-gereja itu ada kepala kambing.
Ya, di disinilah hubungannya. Oke, sampai di sini saudara bisa paham ya? Lambangnya kucing menyala, Pak. Ya. Kemudian kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa raja yang mengadakan Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.